salah satunya ini PAKDR nih yang kita kenal nih, Participatory Assessment untuk Climate Risk dan Disaster ya. Nah, bagaimana penilaian berbasis partisipatif? Partisipatif artinya melibatkan banyak pihak, masuk bukan hanya satu pihak gitu. Petani juga pasti ya, masyarakat lokal, pengambil kebijakan di tingkat lokal, kemudian juga para ibu rumah tangga, wanitanya, pemudanya, semuanya bisa terlibat untuk menganalisis atau menilai sebenarnya potensi adanya resiko perubahan iklim di wilayah mereka, ataupun potensi adanya bencana di wilayah mereka itu bisa terdeteksi lebih awal. Kalau orang itu menanam misalkan tanaman musim ini itu biasanya bagus, terus cuacanya stabil. Jadi untuk misalkan bulan Maret dulu itu bisa dijaga ya, kalau bulan Maret tanaman misalnya bagus. Tapi setelah ada cuaca yang tidak menentu ini ditanam bulan ini hasilnya tidak bagus. Masalah perubahan iklim tentang saya kemaparan, karena musim kemarau itu seharusnya panas, tapi kenyataannya lembab, maka biarpun kemarau itu berubah. Saat pelatihan kami mendapat pelajaran sebuah mengenai perubahan iklim yang kami ketahui. Satu, hujan yang berkepanjangan. Dua, kemarau yang berkepanjangan. Tiga, angin kencang. Atau kita sudah tidak bisa menyesuaikan dengan kalender musim. Semakin kesini kalender musim itu sudah berubah. Beda kalau dulu saat zaman orang tua kita tahu namanya kalender musim atau apa bahasa Jawa Pranoto Mongso, namanya Pranoto Mongso. Dulu orang tua kita itu tahu Pranoto Mongso dalam menghitung, tapi sekarang kita sudah tidak bisa menghitung Pranoto Mongso karena banyak perubahan iklim yang terjadi. Dari PAKDR, rekomendasi yang kami berikan, yang kami sampaikan ke pemerintah, dinas dan mitra, itu sudah dilakukan. Satu, seperti penanaman pohon, pilah sampah dari rumah, pengurangan pupuk kimia, seharusnya itu pengurangan pupuk kimia itu harus merata. Dua, pembersihan saluran irigasi, dan itu sudah terjadi dan sudah dilakukan bersama-sama, baik itu melalui secara gotong royong ataupun padat karya. Dari pelatihan PDR saya bisa tahu bagaimana cara untuk menghemat pengeluaran dari ibu-ibu karena menanam tanaman itu walaupun tidak banyak tapi setidaknya bisa mengurangi uang belanja, kayak nanam bayam sama lombok, terong gitu bisa dipanen untuk sendiri. Untuk menambah penghasilan itu sambil mengumpulkan sampah kering yang berupa plastik, berupa sampah basah disendirikan yang ya dipilah-pilah, sedangkan yang plastik itu bisa dijual. Yang kemarin itu kan ditimbang di balai RW. Kalau sudah banyak diambil sama TPS 3R. Ketika pelatihan kemarin itu kami mendapatkan banyak sekali materi, diantaranya membuat profil desa, lalu memetakan potensi desa, termasuk juga analisa resiko bahaya, lalu bagaimana aksi adaptasi dan mitigasi ketika terjadi resiko atau bahaya dari perubahan iklim. Pada hari pertama dan kedua itu kita materi, lalu juga kita ke lapangan melakukan sesi wawancara juga terhadap masyarakat, dan tidak membosankan karena isinya tuh dari pagi sampai sore itu kita diskusi bareng, kayak nggak kerasa aja waktu berjalan dari pagi sampai sore tuh nggak kerasa, jadi lebih ke arah menyenangkan gitu. Jadi bukan cuma dikasih materi yang
boring gitu, tapi lebih kita dilibatkan supaya sama-sama memikirkan ini gimana sih kalau ada perubahan iklim di desa kita, karena ini terkait dengan kondisi di desa kita sendiri. Pelatihan kemarin itu sangat membantu kami, dan kami jadi tahu bahwa memang sekarang itu perubahan iklim menjadi persoalan dari pertanian desa kami juga, dan kita berusaha bagaimana mengurangi dampak dari perubahan iklim. Salah satunya dengan cara kita kemarin melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan sawah, kemudian juga berusaha mengurangi sampah dan pembakaran sampah, dan harapannya nanti ke depan masyarakat petani mulai mengurangi penggunaan pestisida, dan ini yang kita harapkan. Tapi kita juga masih mempunyai persoalan bagaimana nanti padi yang benar-benar pestisida yang sangat minim itu nanti dihargai dengan harga yang lebih. Kami baru mencari pasarnya biar nanti petani bersemangat untuk membuat padi yang benar-benar sehat. Materi yang saya dapat dari PEKDR juga sangat bermanfaat untuk pekerjaan saya, di mana saya harus menentukan langkah-langkah pendampingan di desa, dan itu mulai setelah PEKDR saya mulai menerapkan sedikit-sedikit ilmu dari PEKDR itu saat saya mendampingi di kelompok-kelompok, seperti identifikasi dampak dan juga bahaya, misal di sawah seperti itu ada apa, mau musim tanam, perencanaan saat mau tanam hortikultura maupun palawija seperti itu. Untuk monitoring setelah kegiatan PEKDR di Desa Pundungan, kami melakukan monitoring di tingkat peserta, khususnya pada petani. Kami juga fasilitasi di kegiatan gotong royong, kemudian pembersihan saluran irigasi supaya menjaga air dari irigasi itu tidak meluap ke lahan petani. Yang kedua, kami juga berkoordinasi dengan desa maupun dengan dinas terkait tindak lanjut atau rekomendasi yang diberikan oleh peserta dari kegiatan PEKDR tersebut.